Strategi pelaksanaan 3 pada pasien dengan harga diri rendah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga sebelumnya. Mbak Ayu masih ingat saya siapa? Setelah saya. Sekarang Mbak Ayu masih ingat sama saya. Bagaimana Mbak Ayu? Katanya hari ini kalau Mbak Ayu masih merasa sedih atau tidak semangat? Mungkin kalau sedih saya masih dengan saya. Saya sudah bisa memberikan itu. Saya kalau sedih masih saya pengalaman terus saya bisa selalu ya Mbak, seperti itu bisa dipraktikkan. Jika Mbak Ayu merasa sedih, Mbak Ayu langsung jadi diberikan dari apa kecil dan Mbak Ayu merasa pribadi terhadap Mbak Ayu. Saya mau tanya, apakah masih ada pikiran negatif yang sering muncul sejak sesi terakhir kita kemarin? Masih ada. Seperti apa saja Mbak pikiran negatifnya itu? Saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa. Yang membuat Mbak Ayu saya jadi bilang teman-teman Mbak Ayu benar, Mbak Ayu tidak ya. Saya tidak akan menghakimi Mbak Ayu untuk menghakimi perasaan Mbak Ayu yang Mbak Ayu rasakan. Jadi Mbak Ayu bisa menceritakan apa saja, apakah itu pikiran negatif atau perasaan sebelum Mbak Ayu alami pada saya. Nah, berarti Mbak Ayu kemarin sempat menuliskan kelebihan yang Mbak Ayu miliki atau tidak? Oh, saya sempat tuliskan juga setelah teman-teman sudah. Lalu apa yang Mbak Ayu rasakan setelah Mbak Ayu menuliskan hal-hal kecil yang membuat Mbak Ayu berharga? Saya lebih ada semangat gitu. Dan nanti saya ternyata dirinya ini masih di depan jadi olahraga. Terkadang Mbak Ayu bisa melakukan, bisa menuliskan atau journaling mengenai hal-hal kecil yang Mbak Ayu lakukan. Jadi Mbak Ayu tidak merasa tidak percaya diri lagi. Jadi Mbak Ayu bisa menjadi lebih semangat untuk hidup karena Mbak Ayu itu berguna dan berharga untuk orang lain, dan Mbak Ayu itu masih jadi Mbak Ayu sangat dibutuhkan untuk orang-orang sekitarnya Mbak Ayu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana pikiran negatif bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku Mbak Ayu seperti yang sudah saya katakan kemarin. Apakah Mbak Ayu bersedia bersama saya? Untuk waktunya sekitar 10-20 menit. Untuk tempatnya di ruangan mesin saja Mbak Ayu masih nyaman. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengenali dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif atau netral seperti itu. Mbak Ayu kemarin kan masih merasa tadi. Oh ya tadi masih berarti tadi ya. Tadi masih Mbak Ayu masih merasa gagal karena tidak bisa seperti teman-teman Mbak Ayu yang sudah di universitas ini ya Mbak. Saya masih merasakan itu sendiri. Tapi saya juga sudah lama sudah bisa kata-kata itu muncul lagi dan Mbak Ayu ya. Nanti kita akan mencoba untuk kata-kata yang lebih positif. Merasa terganggu lagi. Jadi Mbak Ayu kata-kata tersebut. Mbak Ayu senang lagi. Kenapa hal tersebut bisa positif Mbak Ayu? Nah, tujuannya itu agar Mbak Ayu bisa lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi, tidak merasa Mbak Ayu gagal atau Mbak Ayu ketinggalan dengan teman-teman dari teman-teman Mbak Ayu lainnya. Nah, yang perlu dipersiapkan itu hanya selembar kertas dan alat tulis yang dan selain itu Mbak Ayu harus siap untuk jujur pada diri Mbak Ayu sendiri. Ayu apakah sudah siap untuk jujur pada diri Mbak Ayu sendiri? Jadi Mbak Ayu bisa tuliskan satu pikiran negatif yang sering muncul. Kemudian kita bisa ganti dengan alternatif misalnya saya tidak mudah, tetapi saya belum memang belum waktunya. Tapi mungkin memang belum waktunya. Pasti akan ada yang jauh lebih baik dari keinginan saya. Ya seperti itu ya Mbak. Mbak Ayu bisa ketika Mbak Ayu merasa pikiran negatif itu muncul, Mbak Ayu bisa hendaknya ada pikiran itu netral dan pikiran positif itu seperti itu. Mbak Ayu tidak merasa pikiran itu membantu Mbak Ayu karena pikiran positif itu pasti ada semangat seperti itu ya Mbak Ayu. Sekarang bisa Mbak Ayu tuliskan lagi pikiran negatif yang Mbak Ayu saat ini. Sudah ini saja. Jadi seperti itu Mbak Ayu bisa Mbak Ayu nanti kan pikiran negatif itu mengganggu dari Mbak Ayu tadi. Jadi jika konten ini akan mengganti pikiran negatif ya, pikiran
Ayu akan lebih mampu menjadikan diri Mbak Ayu akan tidak merasa diri Mbak Ayu itu beda. Jadi Mbak Ayu bisa mengendalikan apa yang diri Mbak Ayu, dan Mbak Ayu bisa merasa lebih tenang untuk menghadapi situasi yang menjadi Mbak Ayu. Mbak Ayu paham, Mbak Ayu kita kan sudah bertemu selama 3 hari. Bisa Mbak Ayu sebutkan apa saja yang telah terjadi selama 3 hari ini. Yang pertama, Mbak Ayu bisa melakukan jika latihan tadi ya Mbak Ayu melakukan sendiri agar merasa kita pelajari lagi ya Mbak. Setelah pertemuan ini bagaimana perasaan yang Mbak Ayu Alhamdulillah, jadi ternyata itu semua bisa diambil positifnya Mbak, bisa hidupkan positifnya saja, negatifnya Mbak Ayu membaca, sehingga negatifnya jangan sampai untuk menguasai Mbak Ayu dan berlaku Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu bisa mencoba menuliskan pikiran negatif itu agar Mbak Ayu bisa merasa Mbak Ayu lagi, dan Mbak Ayu dapat bisa membuat alternatifnya setiap hari sebagai latihan. Artinya itu membuat pikiran negatif menjadi positif. Itu yang kedua. Nah, untuk sesi besok, sesi yang terakhir, kita akan meninjau kembali semua hal yang sudah kita pelajari dan kita mencari cara untuk melakukannya agar Mbak Ayu tidak merasa tidak belajar atau malu atau tidak bisa lagi. Untuk pertemuan besok, sebenarnya aja Mbak, Mbak Ayu sudah itu biasa, bisa saja. Itu saya akan menjelaskan saya